Shalom. Shalom. Yahoo Fefu. Yahoo. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Kami pandu secara langsung dari gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Elkaria Christian Telombanua MA/MTH, Pendeta Jemaat BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 1 ayat 1 dan 2. Hai Kristen, nyanyilah. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya, amin. Rajamu pujilah. Haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu. Nyanyikanlah merdu. Haleluya, amin. Hatimu angkatlah. Haleluya, amin. Mari bersoraklah. Haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu. Kasih-Nya pun teguh. Haleluya, amin. Marilah kita mengerahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami, agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang naik ke sorga, memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus, agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke sorga yang kekal, yaitu segala yang baik, benar, dan indah yang diajarkan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerupi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang berdosa sejak kami lahir. Dari dalam diri kami sendiri memiliki kebiasaan dan kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Kami mengaku tanpa diajari oleh siapapun, sejak lahir memang memiliki sifat untuk mencuri, berbohong, berzina, dan melakukan kekerasan. Dosa telah melekat dan membelenggu kami. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh hidup kekal. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Ubahkanlah dan baharuilah kami. Teguhkanlah janji kami, melawan kejahatan dan mendukung kebajikan dalam hidup ini. Demi Kristus kami memohon kepadamu. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 ayat 1 dan 2. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh,
Jemaat berdiri, mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, untuk berkat penyertaan-Mu yang telah kami nikmati sampai saat ini. Engkau telah memelihara kehidupan kami, menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan, mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, jemaat-Mu datang membawa persembahan syukur kepadamu. Biarlah Engkau berkenan menerima persembahan syukur ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan berkati terus jemaat-Mu ya Tuhan, dalam hidup berumah tangga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami juga datang kepadamu berdoa untuk hamba-hambamu yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat yang daripadamu, sehingga persembahan ini akan digunakan bagi kegiatan memuliakan nama-Mu melalui pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 119 ayat 1 dan 2. Nyanyikan lagi bagiku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk menikmati firman yang indah benar, untuk duduk diam di sekitar kebenaran firman-Mu, untuk menikmati sapaan-Mu bagi kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu Tuhan, tawan hati dan pikiran kami untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga tidak seorang pun dari kami yang tidak menikmati betapa indahnya firman Tuhan yang membaharui kami, yang menyemangati kami, dan yang membuat kami bisa tetap menikmati bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan jadi saluran berkat bagi jemaat-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sesuai dengan perikopen kita di BNKP untuk minggu yang ketiga setelah Paskah atau minggu yang disebut Minggu Yubilate, dikutip dari 1 Tawarikh pasal 16, mulai dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. 1 Tawarikh pasal 16, mulai dari ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Amin, pujilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang hari ini kembali punya waktu, punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Kristus Yesus, hari ini kita berada pada minggu yang disebut dengan Minggu Yubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kalau di minggu sebelumnya kita memasuki minggu Miseria Cordias Domini, hari ini kita masuk kepada Minggu Yubilate, minggu yang mengajak kita untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Kata Yubilate berasal dari kata Ibrani Yobel, yang berarti itu adalah tahun pembebasan. Sebenarnya arti dasar dari kata Yobel itu adalah tanduk yang kemudian diolah jadi nafiri yang akan dibunyikan untuk menghasilkan bunyi yang besar sekali untuk memandu sorak-sorai kemenangan. Yobel itu adalah tahun setelah 7 kali 7 tahun, maka akan masuk ke tahun pembebasan, tahun yang ke-50. Dan Yubilate ini juga mengingatkan kita akan kemenangan besar yang kita telah terima karena Kristus Yesus telah membebaskan kita dari belenggu dosa melalui kuasa kebangkitannya. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks yang kita baca ini, kitab Tawarikh, itu adalah riwayat perjalanan bangsa Israel, dan dalam teks ini meriwayatkan apa yang terjadi pada masa pemerintahan Daud, yaitu kita melihat bahwa tabut Tuhan dibawa kembali masuk ke Yerusalem. Dan ini bukan peristiwa biasa. Kenapa? Karena tabut Tuhan itu melambangkan penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan bersama dengan umatnya. Tiap kali tabut Tuhan ada bersama-sama, dan kalau terjadi peperangan, itu akan membawa dan menghasilkan kemenangan bagi umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu. Dan ketika tabut itu dirampas oleh bangsa Filistin, orang Israel dicatat dalam sejarah mengalami kekalahan. Hanya memang karena tabut itu ketika berada di tanah Filistin, kemudian menghasilkan penyakit sampar yang menimpa orang Filistin,
dan kemudian tabut itu dibawa ke rumah Obed-Edom dan terakhir dibawa kembali ke Yerusalem. Ketika dibawa ke Yerusalem inilah maka ada sebuah sorak-sorai, simbol dari kemenangan karena hadirat Tuhan kembali ada di tengah-tengah umatnya. Nah, hari ini ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, kita juga perlu mempertanyakan ketika kita diajak bersorak-sorai, sorak-sorai yang seperti apa atau apa yang mendasari kita untuk bersorak-sorai. Apalagi saat ini rasanya kok agak sulit bisa bersorak-sorai, menikmati sukacita penuh karena kita sedang berada dalam masa pandemi coronavirus. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setidaknya ada 3 pembelajaran yang mendasari kita untuk tidak kehilangan sukacita, tidak kehilangan sorak-sorai dari nats ini. Hal yang pertama yang kita pelajari di sini dari nats ini, bahwa ternyata sumber sorak-sorai itu karena keyakinan penuh bahwa Tuhanlah sebenarnya yang memerintah, Tuhanlah yang menjadi raja. Memang bangsa Israel sejak mereka meminta raja pada zaman Samuel, mereka dipimpin oleh raja, sampai kemudian Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Tetapi di balik itu semua, mereka menyadari raja mereka yang sesungguhnya, pemimpin mereka yang sesungguhnya, yang memerintah mereka sesungguhnya adalah Tuhan. Inilah yang menjadi sumber sorak-sorai. Karena yang mengatur, yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup ini sesungguhnya adalah Tuhan. Hari ini kita juga diarahkan untuk memikirkan hal ini, bahwa hidup kita ada di bawah pemerintahan dan kedaulatan Tuhan. Ini yang bisa membuat kita tetap bersorak-sorai. Apapun terjadi, kita tidak boleh kehilangan sorak-sorai. Kenapa? Tuhanlah pemimpin hidup kita yang sesungguhnya. Tuhanlah raja kita. Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Ini landasan mengapa kita perlu bersorak-sorai. Karena yang mengatur, yang menata, yang berdaulat adalah Tuhan. Oleh karena itu kita sadari bahwa apapun, bagaimanapun perjalanan hidup kita tidak pernah lepas dari kendali Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia yang mengatur, Dia yang mengendalikan, Dia yang berdaulat atas hidup kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembelajaran yang kedua yang kita temukan dari firman Tuhan hari ini, ketika kita diajak untuk bersorak-sorak bagi Tuhan, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, saya senang sekali bernyanyi lagu Allah itu baik. Karena seringkali memang kalau kita mengalami sesuatu, kita bisa lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Tapi hari ini saya mau mengajak kita masing-masing menyanyikan dalam hati. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah engkau nikmati. Maka ini akan menghadirkan sukacita. Ternyata Tuhan baik. Ternyata nanti kita akan menyadari bahwa mungkin sekarang perjalanannya tidak enak. Tapi lihat nanti ketika sudah dilalui, engkau akan melihat, oh, Tuhan membawa saya begini karena sebenarnya ada maksud Tuhan yang baik setelah ini. Allah itu baik. Dan dalam segala peristiwa, Ia tidak pernah meninggalkan yang namanya kasih setia. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saudara, yakinkah Anda akan kebaikan Tuhan ini? Memang ketika kita sedang bermasalah, ketika kita sedang bergumul, menghadapi banyak hal yang berat, kita bisa lupa dengan kebaikan Allah. Dan ini akan merampas kemampuan kita untuk bersorak-sorai, bersukacita untuk Tuhan kita yang besar. Mungkin kalau diajak bernyanyi, kalau lagi punya pergumulan itu,
keningnya bisa bertambah lipatannya, lagunya yang harusnya sukacita dinyanyikan dengan murung. Mari hari ini kita melihat kembali kebaikan Tuhan. Dalam satu lagu di Kidung Jemaat ada pujian, hitung berkat satu persatu. Banyak sekali saudara, bukti-bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang harusnya mendasari kita untuk terus-menerus bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Hal yang terakhir dan yang menjadi puncak dari sorak-sorai itu bicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Orang Israel dalam perjalanan kehidupannya sudah mengalami pembebasan dari Mesir, pembebasan dari perbudakan ketika mereka tertawan, baik yang dibuang ke Asyur maupun yang dibuang ke Babel. Tapi akhirnya Tuhan bawa mereka kembali. Tuhan sang pembebas, Tuhan sang penyelamat. Dan ini menjadi gambaran juga bagi kita yang tadinya tertawan dalam perbudakan dosa. Oleh karya keselamatan yang Kristus bawakan, kita diselamatkan. Kita dibebaskan. Kita diberikan kemenangan. Bukan lagi status budak dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah, kita menjadi anak-anak Allah. Apalagi bisa menikmati sukacita datang beribadah kepada Allah. Kita bisa bebas untuk datang bertemu Dia dalam hadiratnya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tabut Tuhan, tabut perjanjian itu isinya ada setidaknya ada 3 hal penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah 2 loh batu yang berisi hukum yang Tuhan berikan, yaitu 10 hukum Taurat. Lalu ada sebuah baki emas yang di dalamnya ada mana, bukti bahwa orang Israel dulu dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang sungguh luar biasa, makanan yang turun dari langit yaitu mana. Dan yang ketiga, ada tongkat Harun yang berbunga, disimpan sebagai bukti bahwa Allah menyertai, Allah memelihara, dan Allah melakukan banyak perkara untuk menuntun dan membebaskan umatnya. Hari ini ketika kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan, biarlah ini menggelorakan kita juga bahwa saya sudah merdeka, saya sudah menang, saya ada dalam sorak-sorai karena Tuhan sang pembebas sudah membebaskan saya, sudah memelihara saya, menyelamatkan saya dan akan terus menuntun hidup saya untuk hari-hari ke depan. Situasi kita mungkin tidak tahu, tapi dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, kita tidak kehilangan sorak-sorak dan sukacita kita sebagai orang-orang yang sudah menang bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ayat hafalan bagi kita dari 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-31. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kita ulangi bersama-sama 1, 2, 3. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman-Mu, mengingatkan kami akan kemenangan yang kami raih dalam Engkau, dan karena itu kami akan bersorak-sorak sebagai umat pemenang. Meteraikan firman-Mu menjadi harta yang terindah bagi kami, kini dan selamanya, dalam nama Yesus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya maka
Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anandara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang. Shalom. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 3 Mei 2020. Pertama, Minggu 10 Mei 2020 pukul 9 WIB, kebaktian tetap kita laksanakan secara langsung atau live streaming. Kami pandu dari Gereja BNKP Tangerang. Pengkhotbah, pendeta fungsional, liturgos, Satuan Yakeriso Amafama Harefa. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Yang kedua, latihan persiapan kebaktian Minggu pada hari Kamis 7 Mei 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, dan pendeta fungsional. Yang ketiga, kebaktian katekisasi Sidi pada hari Sabtu 9 Mei 2020 dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom masing-masing katekumen. Yang keempat, warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 27 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yang kelima, laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang. Saldo kas gereja minggu lalu sebesar 139.944.104 rupiah. Jumlah penerimaan dalam minggu ini sebesar 7.350.197 rupiah. Jumlah pengeluaran dalam minggu ini sebesar 24.709.025 rupiah. Saldo kas gereja sampai dengan minggu ini
sebesar 122.585.276 rupiah. Yang keenam, panduan ibadah online BNKP Jemaat Tangerang selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Yang ketujuh, panduan pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga untuk kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif kembali. Dan bisa juga dengan melakukan transfer melalui rekening gereja BNI 0112-159340 atas nama BNKP Tangerang dengan memberi kode unik yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Yang kedelapan, selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan untuk dana pelayanan sinodal. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengumpulkan persembahan untuk dana pelayanan sinodal dan kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 281 ayat 1 dan 2, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang teringat dan berdarah. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyambut ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya mulut bibir kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, atas kasih setiamu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu yang terus kami nikmati hingga saat ini. Kami juga bersyukur jikalau kami diperkenankan mengumpulkan persembahan
untuk mendukung pelayanan Sinode BNKP. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa persembahan ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menerima dan memberkati secara khusus ketika digunakan untuk pelayanan di tingkat sinodal di BNKP. Ya Bapa, kami juga terus berdoa untuk situasi yang kami hadapi saat ini di tengah-tengah badai COVID-19 atau coronavirus. Kami berdoa biarlah oleh hikmat Tuhan kami dimampukan untuk keluar dari situasi ini dan meraih kemenangan bersama dengan Engkau. Ya Bapa, berikan hikmat kepada pemerintah kami di dalam menghadapi situasi sekarang ini. Untuk semua orang yang terlibat, tim gugus menghadapi COVID-19 ini, juga orang-orang yang berada di garda terdepan, para medis, dokter, relawan, juga aparat TNI, Polri, bahkan mungkin ada orang-orang juga yang memberi diri yang kami tidak tahu, punya peran tetapi Engkau Tuhan tahu. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama menghadapi dan segenap komponen anak bangsa ini juga patuh dan taat terhadap aturan bagaimana kami seharusnya menghadapi situasi ini. Ya Bapa, kami datang kepadamu juga, kami mau bersyukur dengan 27 orang saudara kami yang berulang tahun dari hari ini hingga seminggu ke depan. Biarlah kasih setia Tuhan nyatakan juga dalam hidup mereka. Tuhan menjawab juga doa-doa mereka dan mereka juga tidak lupa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Untuk seluruh jemaat-Mu yang sementara waktu kehilangan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama di rumah-Mu dan saat ini beribadah di rumah masing-masing, kami mohonkan penyertaan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, daya tahan tubuh yang baik untuk menghadapi situasi sekarang ini. Kami berdoa juga Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber mata pencarian. Ya Bapa, biarlah Engkau Tuhan pemelihara itu menyatakan belas kasih-Mu. Dan Engkau juga memakai kami anak-anak-Mu untuk bisa menjadi saluran berkat di tengah-tengah situasi ini. Kami datang kepadamu juga Tuhan, berdoa untuk gereja-Mu, gereja BNKP, supaya bisa hadir untuk menyatakan visi dan misinya, hadir di tengah-tengah bangsa ini untuk melayani dan menjadi berkat. Oleh karena itu kami berdoa juga untuk aksi diakonia yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 di BNKP, mulai dari tingkat sinodal, resort, hingga ke jemaat-jemaat. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Gerakkan dan mampukan kami Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan. Bapa di sorga, seandainya ada di antara jemaat-Mu yang hari ini masih terus bergumul dengan sakit penyakit, kami mohon dalam nama Yesus, biarlah Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Bagi yang bergumul dengan sakit penyakit yang panjang, Tuhan berikan daya tahan, Tuhan berikan keteguhan, Tuhan berikan semangat hingga terus bisa bertarung dengan iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Yang bergumul dengan masalah kebutuhan hidup, dengan keuangan, kami mohon campur tangan Tuhan. Biarlah dengan cara-cara yang dari Tuhan sendiri, anak-anak-Mu akan beroleh jalan keluar dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan khusus yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kami mohon Tuhan nyatakan kasih-Mu untuk jemaat-Mu. Saat ini kami terus berdoa juga untuk kegiatan pelayanan kami di BNKP Jemaat Tangerang. Engkau terus sertai Tuhan dengan pergumulan kami, termasuk kesempatan yang kami nantikan di mana kami boleh membangun rumah Tuhan di kota Tangerang ini. Engkau Tuhan akan menolong mewujudkan pada waktunya. Berikan kami kesatuan hati, kesatuan gerak untuk terus bahu-membahu memberi yang terbaik
bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan seandainya Tuhan ada yang kami doakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan seandainya ada hal-hal yang kami lupakan, kami tahu Engkau mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami, lebih daripada apa yang kami mampu doakan. Dengarkan doa kami Tuhan. Doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kehidupan kami, dan yang telah mengajar kami berdoa kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh.